Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sampai sudah dimulai dari awal, tapi sudah ada masukan dari Pak Budi, dan nanti juga memimpin kami sekarang berdua juga ada tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan sesuai jadwal. Nanti ada hal lain yang perlu dilakukan, itu bisa dibicarakan dulu atau nanti kami sambil juga. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara online di webinar hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Saya Elis, selaku host pada webinar pagi hari ini ingin menyampaikan sedikit informasi sambil kita menunggu rekan-rekan partisipan yang lain untuk bisa bergabung bersama-sama. Webinar hari ini diselenggarakan oleh YPMK Perdaki, Yayasan Pengembangan dan Manajemen Kesehatan, Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia, bersama dengan LF Consulting, yang adalah konsultan pajak dan keuangan, dan juga Profectus, yang adalah konsultan HR Management, dan juga RB Consulting, yang adalah konsultan Research and Business. Ini adalah kombinasi yang lengkap sekali ya Bapak Ibu. Dan webinar ini adalah seri webinar manajemen rumah sakit. Hari ini adalah seri yang ketiga atau seri yang terakhir, di mana minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengadakan webinar seri yang pertama dan kedua,
di mana seri pertama itu kita berdiskusi dalam bidang perpajakan tentang agar manajemen rumah sakit itu lebih update terhadap aturan perpajakan, dan itu dibawakan oleh partner dari LF Consulting. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan materi dari dalam bidang HR Management tentang bagaimana menjaga daya tahan organisasi rumah sakit melalui manajemen penilaian kerja. Dan minggu lalu materinya dibawakan oleh partner dari Profectus, konsultan HR Management. Dan hari ini kita akan mendengarkan tentang Hospital Branding and Marketing. Dan yang diberi judul is Hospital Branding and Marketing the Same. Karena kan seperti kita ketahui bahwa marketing branding rumah sakit, marketing hospital marketing ini kan unik ya Bapak Ibu. Karena kan setiap orang kalau ditanya mau sakit pasti nggak ada yang mau sakit seperti itu. Nah, jadi branding rumah sakit ini tidak cukup sekedar memasang logo dan beriklan di sosmed. Dan apa bedanya membangun brand yang kuat untuk rumah sakit sebagai core value untuk pemasaran rumah sakit. Nah, hari ini nanti kita akan dipandu oleh moderator kita dengan Bapak Iwan Murti. Beliau ini adalah CEO dari RB Consulting yang pagi ini sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Pak Iwan Murti. Ya, lalu kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Cecilia Primanita atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Prima. Beliau ini adalah Senior Business Strategic Konsultan dari RB Consulting. Sudah hadir juga pagi ini bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Ibu Prima. Selamat pagi. Ya, nanti apabila Bapak Ibu memiliki rekan yang juga bekerja di rumah sakit atau mungkin di bidang branding atau marketing dan ingin menyaksikan webinar ini juga namun belum mendaftarkan diri, Bapak Ibu bisa merekomendasikan rekan atau keluarga atau kerabat untuk ikut juga menyaksikan webinar ini secara live melalui YouTube kami di YouTube LF Consulting Official. Karena tayangan ini saat ini juga kami tayangkan secara live di YouTube. Namun seperti webinar sebelumnya juga kami informasikan bahwa untuk saat ini kami hanya akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk saat ini kami belum bisa merespon atau membacakan apabila ada pertanyaan yang masuk melalui YouTube chat ya Bapak Ibu. Saya juga sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan untuk rundown webinar kita pada hari ini. Pagi ini kita akan dipandu oleh moderator kita Bapak Iwan Murti, dan sebelum kita mulai, nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Pengurus YPMK Perdaki, yaitu Dr. Roy Chiong. Dr. Roy Chiong juga sudah bersama-sama dengan kita pagi ini. Selamat pagi, Dokter. Ya, setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita, yaitu Ibu Cecilia Primanita, dan materi akan disampaikan selama kurang lebih 45 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Kami harap Bapak Ibu selama webinar berlangsung dapat mematikan terlebih dahulu mikrofonnya agar yang terdengar hanya suara dari pemateri saja, sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Apabila nanti pada saat materi sedang dipaparkan lalu Bapak Ibu tiba-tiba, oh saya mau tanya ini, gitu. Ada yang mungkin kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat yang ada pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Dan kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu pada sesi tanya jawab setelah materi selesai dipaparkan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di akhir acara nanti, tim kami akan menayangkan link untuk form feedback. Jadi kami harap Bapak Ibu setelah selesai webinar dapat mengisi form feedback pada link yang nanti akan ditayangkan oleh tim kami di akhir acara, agar dapat memberikan masukan juga kepada kami untuk kedepannya, agar bisa memberikan webinar yang lebih baik lagi dan lebih memberikan manfaat tentunya.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, langsung saja kita mulai karena semua sudah hadir. Di sini moderator kita juga sudah bersama-sama dengan kita, pembicara kita juga sudah ada bergabung bersama kita. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iwan selaku moderator. Saya persilakan. Terima kasih, Elis. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dokter-dokter yang terhormat di sini. Senang buat kami bisa sharing dan bisa bergabung di webinar seri manajemen rumah sakit seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Elis. Ini memang kali terakhir yang dari 3 series ini. Dari perpajakan, kita belajar human capital, dan sekarang kita mungkin akan sharing mengenai branding dan marketing. Tapi sebelum kita mulai, kalau saya bisa minta Dr. Roy, selaku Ketua Badan Pengurus YPMK Perdaki, mungkin dokter bisa memberikan pembuka kata sambutan. Silakan, Dok. Masih di mute. Sorry, lupa. Selamat pagi semua, terima kasih Pak Iwan. Seperti yang disampaikan tadi, pagi ini YPMK Perdaki bekerjasama dengan LF Consulting, Profectus, dan RB Consulting menyelenggarakan serial webinar ketiga dengan judul Is Hospital Branding and Marketing the Same? Bagi teman-teman rumah sakit, saya kira secara tradisional brand rumah sakit itu melekat pada dokter spesialis top. Namun saya kira di era industri 4.0 ini sudah terjadi pergeseran. Nah, pergeseran yang bagaimana silahkan disimak nanti. Jadi artinya bagian dari 3 serial webinar manajemen rumah sakit ini akan segera berakhir. Setelah ini kita akan masuk ke serial-serial yang berbeda. Ya, yang pasti bisa saya janjikan bahwa serial-serial berikutnya tidak lagi free of charge, alias berbayar. Namun saya kira kalau memang materi-materi yang kami angkat ini berkenan dan memang menjawab permasalahan-permasalahan manajemen rumah sakit, mestinya tidak akan mengurangi minat. Sampai hari ini peserta webinar kita secara keseluruhan sekitar 200 peserta. Jadi terima kasih pada para peserta webinar series pertama ini. Dan untuk itu kami akan menghadirkan Pak Iwan sebagai moderator dan Ibu Prima sebagai pembicara. Saya persilahkan Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Roy. Oke, kita akan mulai pagi hari ini mengenai marketing. Dan dari kami berdua, baik Bu Prima maupun saya, kami banyak memang membantu klien untuk masalah branding dan marketing. Kalau bicara fast-moving consumer goods atau barang-barang konsumen mungkin mudah. Tadi seperti Bu Elis sudah sampaikan, siapa sih yang mau sakit, dan juga untuk marketing rumah sakit itu agak lebih kompleks. Dan juga tadi Dr. Roy menyebutkan satu hal yang sangat penting adalah mengenai kesiapan teknologi 4.0 ininya, industri 4.0. Nah, dalam topik pagi ini kita akan lihat mengenai branding marketing. Mungkin banyak dari kita semua pikir adalah bukannya branding sama marketing itu sesuatu yang sama. Nah, kita akan nanti belajar mengenai role dari, atau nanti Bu Prima akan sharing mengenai role dari branding, lalu bedanya apa dengan marketing. Nah, yang lebih menarik lagi nanti adalah dari pengalaman beliau di consumer goods itu kalau diturunkan ke healthcare, karena balik lagi, karena sesuatu yang unik. Nggak bisa kita beriklan sembarangan, itu salah satunya, dan hal-hal yang lainnya. Nah, dan topik pada hari ini pembicaranya Ibu Cecilia Primanita yang biasa dipanggil Bu Prima. Beliau adalah orang yang tepat untuk sharing hal ini karena background beliau yang banyak di marketing dan di bidang sales juga. Saya mungkin bacakan sedikit mengenai latar belakang beliau untuk nanti kita bisa lihat aplikasinya di dunia komersial maupun dari teori maupun dari aplikasinya.
total mulai berkarirnya di management consultant, lalu beliau di Nestlé Indonesia sekitar 20 tahun lebih, di mana tidak hanya di Indonesia, sempat juga ditugaskan di kantor pusatnya di Swiss. Jadi nggak banyak dari Indonesia yang bisa dipindah ke headquarter. Nah, karir beliau di Nestlé dimulai dari Consumer Insight Manager, atau untuk ngertiin kira-kira tuh konsumen, mereka beli kenapa sih hal-hal tersebut, lalu terus menanjak sampai terakhir sebelum meninggalkan Nestlé sebagai Vice President. Nah, merek-merek yang pernah dipegang mungkin dari kita semua cukup familiar, misalnya kayak Denkau, Nescafe, Milo, Cerelac. Bukan hanya merek, tapi juga kategori. Maksudnya kategori adalah memang lebih besar lagi daripada merek, mulai dari dairy culinary yang berhubungan dengan masak-memasak, juga di level global, lalu head dari berbagai project marketing di Nestlé. Role lainnya pernah beliau sebagai head untuk Regional East Java area, Jawa Timur, sebagai project manager, dan satu saat juga kalau mungkin pernah ingat atau pernah ngikutin seperti ini, di satu saat Nestlé dan Indofood pernah joint venture, dan beliau ditunjuk sebagai sales dan marketing director untuk perusahaan ini joint venture dari Indofood dan Nestlé di produk-produk untuk bumbu-bumbu ininya. Pengalaman terakhir Bu Prima sebelum akhirnya bergabung dengan RB Consulting adalah sebagai salah satu direktur dan pemegang saham di Big Data Consultant. Nah, jadi dengan pengalaman beliau yang begitu lama di marketing dan sales, saya harapkan kita semua bisa belajar dari sharingnya Bu Prima. Bu Prima, silakan untuk mulai sharingnya mengenai branding sama marketing, kok bisa beda sih seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya menyapa dengan Bapak Ibu supaya tidak ada kesalahan gitu ya. Jadi shalom, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wah, terima kasih nih perkenalannya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah sharing, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah ada, pasti sudah mengerti juga, ada yang mengerti. Jadi kita juga sama-sama belajar lah ya. Jadi diharapkan dari sini nanti Bapak Ibu akan bisa mengerti lebih dalam lagi dan dapat mengimplementasikan pemahaman ini di organisasi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Jadi tadi seperti disampaikan oleh sudah dijelaskan ya bahwa hospital marketing itu unik. Nah, jadi kalau kita bilang branding, marketing, brand, waduh itu macam-macam ya yang keluar di pikiran kita. Nah, coba mari kita lihat bersama. Saya mau minta tolong dengan Bapak Ibu sekalian ya untuk berpartisipasi. Jadi kita ada yang oke. Kemudian agenda kita hari ini ada 4 tema. Satu adalah everything about brand. Nanti kita belajar gitu ya brand itu apa. Kemudian branding dan marketing, hospital marketing. Kemudian kita tutup dengan question and answer. Nah, ini materinya cukup banyak Bapak Ibu. Sebenarnya nggak cukup sih 45 menit. Jadi saya nanti akan kayak kenceng banget nih ya, buru-buru. Sebisa mungkin 45 menit kita selesai. Kemudian ada question and answer. Paling tidak Bapak Ibu mengerti dulu fondasinya kayak gitu ya. Untuk kedepannya nanti bisa kontak kepada saya sendiri dan juga kepada Pak Iwan. Oke. Nah, saya minta kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk kalau saya tanyakan ini, Bapak nggak usah dibuka suaranya nanti rame banget, tulis saja di chat ya. What comes in your mind? Jadi kalau saya tunjukkan slide ini ya sebentar lagi, apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Anda boleh mulai tulis di chat ya. Apa yang terlintas nih? Monggo. Minta tolong kerjasama partisipasinya apa aja deh, tulis aja, jangan takut salah.
karena ini kita mau belajar sama-sama ya. Apa yang terlindas pada waktu melihat ini semua, Anda bisa taruh mulai di chat Anda ya. Kemudian ini, oke, ada yang sudah mulai ini, ada Pak Iwan, ada yang udah mulai taruh? Ya. Ya, oke, brand, macam-macam sosmed, pemasaran merek, identity brand, branding, oke. Dan nanti akan terus ya nih kayaknya, oke. Nah, nanti kita nggak apa-apa, Bapak Ibu taruh. Nah, kita sekarang nanti setelah selesai ini Bapak Ibu akan melihat jawaban-jawaban Bapak Ibu tadi ya, oke. Nah, nggak gerak. Sorry. Something wrong, it's freeze. Tunggu aja connection-nya biasanya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngelihat pisang nih yang dijual di pasar oleh Pak Atmo, katakan namanya Pak Atmo deh ya. Ini nggak ada identitasnya, ini komoditi. Ya. Apakah Bapak Ibu kemudian mengetahui pisang ini pisang apa sih? Terus kualitasnya bagaimana? Jika dibandingkan kemudian kalau kita melihat selanjutnya. Sunpride, apakah ada perbedaannya gitu ya. Kemudian ini mulai ada namanya nih gitu. Nah, si Sunpride ini dia menawarkan kepada kita produknya yaitu fresh everyday. Jadi dia punya namanya dia nih Sunpride nih. Kemudian apa yang ditawarkan? Produknya dia itu fresh setiap harinya, bahkan ada 7 kalau nggak salah ya. Dia mengajari kepada konsumennya kalau yang hijau ini sudah siap hijau segar dari perkebunan, yang kedua sudah siap untuk dikirim dan sebagainya, dan dia memberikan edukasi seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut kopi, ini ceritanya kopi ya di dalam, harganya 10.000. Kemudian di sebelahnya Starbucks. Mungkin sekarang nggak 38.000 ya, 50 berapa sih? Jarang beli Starbucks nih, 40 ribuan, 50 tergantung apa yang Anda beli sih, dan tergantung besar kecilnya. Nah, bedanya apa? Apa yang sesungguhnya Bapak Ibu beli? What did you buy? Ya, kopi, atau apa yang Anda beli? Ya, apakah Anda beli lifestyle? Apakah yang ditawarkan Starbucks ini? Kok dari 10.000 bisa lompat ke 40 ribuan gitu ya, ke 50.000 mungkin. Ya, kemudian kita itu tadi untuk bisa membuat Bapak Ibu membedakan yang unbranded sama yang brand. Ada yang udah ada namanya, ada brandnya. Nah, sekarang kita belajar dulu deh. Sebenarnya ini mulainya dari mana sih si brand ini ya? Jadi udah lama banget ya Bapak Ibu. Ini sedikit sejarah saja ya kita. Jadi dari bahasa Skandinavian itu namanya brander. Artinya burn, itu membakar ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, jadi brand itu burning piece dari jadi di sini nih kayak ada alatnya ya. Jadi biasanya itu binatang atau sapi itu di burn gitu ya, dibakar gitu untuk memberikan ownership dari. Jadi di sini kalau kita lihat ya ada logonya, ada nama-namanya kayak gitu. Steve nih di sini. Logonya seperti ini ya, ada untuk membedakan punyanya dia dengan punya orang lain. Nah, pada sekitar 1500-an itu menjadi suatu hal yang common untuk menunjukkan si ownership ini. Nah, perusahaan mulai mengadopsi ide ini, yaitu untuk mendiferensiate atau membedakan produk mereka atau servis mereka dibandingkan dengan yang lain. Itu sedikit sejarah ya. Nah, jadi brand itu apa sih? Ya, Bapak Ibu tadi udah lihat ya. Jadi brand itu adalah mixture of attribute, tangible yang terlihat dan tidak terlihat ya, tangible dan intangible, symbolize di suatu trademark ya. Dan ini digunakan untuk membedakan suatu produk, service atau perusahaan ya, dengan cara yang atraktif atau meaningful. Jika produk ini kemudian digunakan dengan benar, dengan baik, jika brand ini digunakan dengan benar dan baik, itu akan menciptakan suatu value, suatu nilai dan bisa menginfluence
ya. Nah, jadi brand itu ada personality-nya, ada simbolnya, ada origin itu misalkan kayak area asal gitu. Kadang-kadang kita pernah ya kopi Lampung atau produk dari mana kayak gitu. Kayak tadi pisang dari daerah mana misalkan. Terus bisa juga menunjukkan emotional benefit. Nah, ini semua bisa meng-create values dan juga bisa menginfluence. Jadi tidak hanya sekedar produk brand itu. Ya. Oke. Nah, di luaran sana kalau kita lihat definisi brand gitu ya, banyak ambiguitasnya gitu ya, banyak pendapat-pendapat. Nah, jadi orang brand sebagai noun, segala benda, itu ada yang bilang, oh brand itu logo, brand itu corporate identity, brand itu identitasnya warnanya kuning, hijau, biru gitu ya, is your color misalkan. Oh brand itu tagline, produk dan sebagainya. Branding sebagai kata kerja itu orang kadang berpikirnya putting logo atau naruh logo di misalkan di tempat minum, di tas, itu adalah kegiatan branding, naruh logo kayak gitu, taruh di kaos, kemudian dan sebagainya. Nah, ada juga yang bilang branding adalah marketing, branding adalah advertising. Apakah benar seperti itu? Ya. Nah, mari kita lihat ya. Dari Martin, ini definisi yang diberikan oleh Martin, yang saya suka dengan definisi ini. Brand is a result, satu hasil dari gut feeling seseorang mengenai produk atau service atau organisasi. Jadi gut feeling seseorang. Nah, persepsi atau gut feeling orang ini kan nggak bisa didesain. Nggak bisa nih kita, oke, persepsi kamu harus begini ya, harus begitu. Nah, kita nggak bisa nih ngedesain produk, bisa kita desain, tapi people's perception agak sulit. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa menginfluence, ya kita bisa mempengaruhi melalui branding, yaitu secara intensional, secara sengaja kita mempengaruhi people's mind, dan itu adalah branding. Proses kita mempengaruhi atau memasukkan imagery atau pesan itu ke dalam people's mind itu adalah branding. Oke, Bapak Ibu, nanti kita lanjut ya supaya menjadi lebih jelas lagi. Nah, jadi menurut Marty Numer ini dia adalah seorang brand consultant dan juga pembuat packaging ya. Dan dia tinggalnya itu di Silicon Valley terakhir ya. Dia pindah ke sana. Jadi kliennya besar-besar. Dia katakan, dia juga pengarang buku. Brand itu is not what you say it is. Itu bukan pendapat Anda, bukan yang Anda katakan, tapi adalah yang konsumen Anda katakan. Jadi, brand is not a logo, brand is not a product, brand is not a promise. Tapi ini adalah is a result, suatu hasil bahwa ini adalah person gut feeling about a product, about a service, atau company gitu. Jadi brand is your reputation, ya, ada di kepala kita, di kepala mereka, dan ada di hati, jadi kepala dan hati. Ya. Brand is a reputation. Nah, kalau saya gambarkan brand itu sebagai orang, logo atau simbol itu kayak mukanya lah, ini mukanya gitu, sehingga orang bisa recognizing Anda dan Anda jadi punya nama nih, gitu ya. Misalkan tadi Milo di muka saya nih, Prima gitu. So you have the personality. Punya values. Anda sebagai manusia kan punya sebagai orang gitu ada personality-nya, ada value dan identitas diri Anda. Ya, Anda punya tujuan di dalam hidup Anda. Orang bisa mengenali Bapak Ibu, mengenali Anda. Kadang kita dengar ya kalau kita lagi bincang-bincang dengan orang kan, ih gila ya, itu lo banget ya, it's so you gitu ya. Kenapa kok orang bisa bilang seperti itu? Karena mereka sudah tahu Anda gitu, udah recognizing Anda. Jadi mereka bisa mendifferentiate, oh ini Prima, ini Dr. Roy, ini Alice, ini Pak Iwan gitu. Nah, jadi pada waktu orang bertemu dengan Anda, itu akan timbul certain ekspektasi, ya. Dan dia bisa pada waktu kita berinteraksi itu akan bisa menunjukkan, bisa menimbulkan apakah experience-nya itu baik atau tidak. Nah, jadi ini adalah suatu persepsi tentang Anda
tentang popularitas Anda kayak gitu ya. Anda dikenalnya sebagai apa? Ini kira-kira kalau digambarkan sebagai orang supaya gampang ya. Karena memang brand kayak orang juga gitu, punya jiwa gitu ya. Punya soul lah istilahnya gitu. Jadi it's your reputation, it's your values ya. Nah, Steve Jobs bilang bahwa brand itu memang perlu harus punya values, harus punya core. Nah, core komponen di perusahaan Anda itu yang perlu core apa nih yang akan diekspresikan kepada publik ya. Terus dia katakan juga bahwa emang we have to be really clear on what we want them to know. Jadi kita harus jelas nih, kita mau konsumen atau publik itu atau marketplace itu tahu apa tentang Anda kayak gitu ya. Jadi brand is what the company stand for. Ya, brand adalah apa yang company Anda pingin diketahuin gitu ya. Apakah reliable, apakah perusahaan Anda caring yang kayak gitu. Misalkan dicontoh beberapa values yang ada ya. Itu kitanya sendiri perlu, Anda sendiri perusahaan perlu mengetahui dan jelas, dan itu perlu disampaikan. Jadi kalau brand identity itu akan membantu ya untuk supaya kita stand out di antara crowd. Jadi untuk membedakan, karena itu akan memberikan direction atau tujuan yang berarti. Jadi komponen dari brand identity ada values-nya, ada brand simbolnya, ada personality-nya, ada brand atributnya, ya atributnya. Jadi ada esensi itu ada core-nya, ada values-nya kayak di situ, ya. Nah, ini adalah brand identity. Kemudian jadi siapa sih saya ini tadi ya kalau digambarkan dengan orang, ya. Sehingga kalau saya coba ini ilustrasikan dengan berdasarkan pengalaman selama saya kerja, tapi saya ambil ini satu case ya, karena saya pernah pegang susu untuk anak ya, growing up milk. Salah satunya tantangan, jadi kita melihatnya dari kacamata konsumen dulu nih ya. Tantangan konsumen si ibu nih dalam dunia yang berubah cepat saat ini, ide saya untuk dapat memelihara anak saya itu mungkin tidak selalu menjadi hal yang paling benar atau tepat untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Saya melakukan segala upaya untuk tetap mendapat informasi, ya, sehingga saya bisa membuat keputusan dengan lebih baik, khususnya dalam meletakkan fondasi untuk langkah ke depannya, ya, untuk membuat perbedaan sebagai individu di awal kehidupannya. Nah, saya mengatur dan merencanakan hal-hal sebelumnya untuk memastikan bahwa saya tidak meninggalkan hal-hal yang penting. Jadi, saya mungkin punya pola pikir modern, tapi juga nilai tradisional yang ingin ditanamkan. Bapak Ibu, ini adalah apa? Ekspektasi dari konsumen. Ini adalah yang ada, ini adalah kepinginannya konsumen seperti ini, dan bahwa dia punya tantangan. Nah, dia perlu seseorang, dia perlu partner yang bisa apa? Yang dependable, yang bisa dipercaya, yang expert, yang ahli, yang caring, yang perhatian. Dia perlu nih seseorang atau partner yang seperti ini sehingga kebutuhan dia bisa tercapai. Nah, si orang ini perlu juga harus juga percaya untuk bisa memelihara kesehatan ke depan, ya, nurturing a healthy future. Dan ini adalah yang ditawarkan oleh brand. Jadi di sini ini adalah brand. Brand ini menawarkan bahwa kalau ngajak ngomong ya, oh, saya dependable kok, saya expert, saya caring. So then kita bisa jadi, ini saya bisa memberikan solusi itu. Jadi partnernya si ibu ini. Nah, kalau misalkan kita anggap ini adalah Denko, ya, Denko menjadi brand yang dependable, menjadi orang yang dependable, expert dan caring. Dan dia bisa juga, dia percaya, believe. Jadi ada koneksi ya, antara konsumen dan juga dengan si brand ini. Sama-sama ini pengen nurturing a healthy future kayak gitu. Jadi ada ekspektasinya ketemu nih. Nah,
pada saat, karena brand ini udah tahu nih values-nya, kemudian tadi ya kita bilang ya, brand identity ada atribut, ada values dan sebagainya. Pada waktu dia mau membuat suatu produk juga berdasarkan ini, ya, values-values yang sudah ada. Pada waktu dia mau mengkomunikasikan melalui aktivitas-aktivitasnya, melalui marketing activity-nya, dia ini menjadi dasar. Values ini menjadi dasar untuk bisa ada konsistensi, karena memang itu yang ingin disampaikan kepada konsumennya, tentang kemudian bahwa terlepas bahwa produknya itu mengandung apa, berkualitas, ya itu harus ya, produk memang harus berkualitas. Kemudian untuk kebutuhan anak ada prebio, probiotik, kemudian ada ALA dan sebagainya, ya, untuk cocok kepada untuk growing up milk, misalkan seperti itu. Nah, pada waktu dia melakukan suatu marketing campaign, dia pun juga melihat kebutuhan dari si consumernya, yaitu misalkan membutuhkan bahwa anak itu perlu diberi stimulasi, diberikan suatu ruang untuk belajar dan bereksplorasi, sehingga tumbuh kembang anak ini bisa menjadi optimal. Nah, waktu itu kami, kebetulan saya dalam tim itu juga, waktu saya pegang, kami membuat suatu marketing campaign, namanya Learn and Explore. Nah, fondasi membuat aktivitas Learn and Explore itu adalah dari yang tadi saya bilang, bahwa semuanya itu base-nya adalah nurturing a healthy future. Dan saya, dan brandnya ini adalah brand yang bisa dipercaya. Jadi pada waktu kita buat waktu itu satu event di mall, kita bawa binatang ke mall untuk anak bisa bereksplorasi. Jadi ada konsep-konsepnya, nggak asal bawa binatang. Jadi ada temanya, ada activity-nya, di mana itu anak-anak ya langsung pegang ikan secara langsung, touch, ya, belajar. Kemudian kita pakai augmented reality 3D. Jadi kayak dinosaurus itu bisa kayak apa namanya, berjumpa dengan si anak itu. Kemudian lumba-lumba keluar dan ada cipratan air, si anak kena airnya. Jadi learn and explore. Jadi mereka merasakan seperti kayak apa namanya, merasakan langsung gitu. Nah, kemudian di rumah dia juga bisa sebenarnya untuk belajar, misalkan pengenalan tentang bentuk, tentang warna, tentang kalau di halaman belakang ada pohon gitu ya, bisa diajarin juga. Nah, kemudian di event itu juga ada apa namanya, nutrisionis ya, untuk bisa berkonsultasi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini brandnya mengirimkan suatu pesan, mengirimkan suatu, dia konsisten nih, karena saya adalah seperti ini loh, supaya orang tahu di luar melalui aktivitasnya dia sampaikan, kayak gitu ya. Ada juga melalui iklan juga, itu bagian menjadi marketing. Oke, lanjut. Jadi orang kemudian mengerti, oh si Denko ini seperti ini ya, oh Milo itu seperti itu ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya we don't buy a brand, kita nggak beli brand, but we join the brand. Karena brandnya nggak bisa dibeli kan ya, secara, karena kan itu tadi values itu. You buy the product, you don't buy the brand. Brand kalau punya values mahal sekali, ya valuesnya brand itu mahal sekali. Jadi kenapa kita join dengan brand, dengan Denko atau dengan Milo atau dengan rumah sakit Bapak Ibu? Because konsumen Anda trust your brand, ada koneksi. Ada reputasi yang sudah tadi kan ngomongnya adalah brand is your reputasi juga gitu ya. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs, brand is simply trust. Ya. Jadi kalau ditanyakan jadi what values does the brand give to the company? Jadi brand ini ngasih values apa ya ke company ya? Bapak Ibu, kita itu kadang lihat brand itu kayak yang kelihatan cuma logonya aja ya. Padahal sebenarnya itu besar di bawahnya ya. Ada values-nya itu gede, ada macam-macamnya itu di bawah itu besar sekali. Tapi yang terlihat hanya yang kecil. Nah, values-nya apa sih yang bisa diberikan kepada company? Nah, jadi ini memberikan suatu istilahnya saya adalah fighting chance ya. Kesempatan untuk kita tetap continue melakukan bisnis kepada dengan existing customer kita. Ya, continue doing business with our existing customer, gitu. Karena ini udah connect nih. Nah, tapi juga memberikan opportunity, kesempatan untuk bisa attracting new customer. Kalau nggak ada new customer, berat ya.
nggak ada yang baru terus. Nah, nanti saya akan kasih contoh Walmart bagaimana dia mencoba attract new customer, tidak hanya bisnis berdasarkan the current customer. Kemudian brand ini juga bisa memberikan employee atau supplier, stakeholder confident working dengan perusahaan Bapak Ibu, ya, merasa nyaman, merasa percaya diri kayak gitu ya. Jadi secara garis besar brand ini bisa memberikan feeling bahwa kita itu bekerja di suatu entity atau perusahaan yang memiliki value yang baik, is a good quality, sehingga bisa setiap saat brand ini perform ya, setiap kali di expect untuk bisa perform kayak gitu. Jadi brand ini reliable lah kayak gitu ya. Saya senang nih, saya bangga bekerja dengan perusahaan yang seperti A, B, C, D. Saya merasa nyaman. Jadi misalkan saya bangga menjadi bagian dari PT Nestle Indonesia karena cara dia melakukan bisnisnya, karena values dan culture dari perusahaan ini saya connect, saya link dengan perusahaan itu ya. Tentang sustainability, terus bagaimana mereka memastikan bahwa produk-produk yang dibuat itu kualitasnya seperti apa, terus apa yang mereka lakukan kepada farmers dan sebagainya. Itu suatu contoh saja ya Bapak Ibu. Sekarang saya sudah tidak menjadi bagian, tapi saya bangga bahwa saya pernah menjadi bagian perusahaan itu. Oke. Nah, jadi role dari brand itu juga tidak hanya sebagai identitas dari si maker, tapi juga kalau ini produk ya Bapak Ibu ya, simplifying product handling, maksudnya gini, kalau dia kan perlu gudang, dan itu cara membedakan brand A, brand B, dan ukuran-ukurannya ada 400 gram, Denko Vanilla 800 gram, itu akan jadi memudahkan, ya ada identifikasi kayak Bapak Ibu kalau di pharmaceutical, itu kan ada penyimpanan ya, dan itu kan perlu jelas, kalau nggak ada mereknya semua, nggak ada brandnya kan agak repot. Kemudian juga signify quality, kemudian juga securing price premium. Bapak Ibu ingat tadi begitu ada Starbucks, kemudian akan bisa price-nya menjadi lebih tinggi daripada yang unbranded, karena what Starbucks stand for, apa yang ditawarkan oleh Starbucks. Kemudian brand juga bisa menjadi offering legal protection. Oke. Nah, ini contoh membuka opportunity. Walmart dulu itu dikenalnya ya 25 tahun yang kurang lebih lah ya, 25 tahun yang lalu itu dikenal sebagai toko yang hanya untuk lower middle class economy. Sehingga upper class itu nggak mau gitu pergi ke situ karena tribe-nya dia nggak ada di situ. It is not my place to be seen. Untuk dilihat di situ males deh gue gitu. Nah, Walmart itu offering excellent quality product. Kemudian dia mengubah dan dia ada section di mana dia juga menyiapkan produk-produk yang berkualitas. Sehingga ini memberikan suatu space ya untuk mereka tanda kutip ya Bapak Ibu. Those people yang dengan BMW, Lexus itu untuk pull in. Jadi kayak dia ingin menyampaikan suatu pesan, it is okay loh to be upscale, tapi belanja di Walmart is okay. Gitu. Dia lifting the brand untuk bisa diakses, punya to be accessible ya to a wider spectrum kayak gitu. Nah, jadi dia menawarkan good quality dengan good price dan juga banyak diskonnya is okay. Jadi itu yang kira-kira dilakukan Walmart dengan actionnya seperti itu. Sehingga itu tadi ya bahwa brand bisa juga membuka opportunity for a new customer. Jadi seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker ya, management guru. Bisnis itu valid ya, purpose-nya. Pas saya pikir lihat ini benar juga ya, adalah has only one valid purpose, yaitu to create customer gitu ya. Kalau tanpa customer akan sulit juga kita untuk melakukan bisnis. Oke. Ke Bapak Ibu, jadi kita sebagai business owner atau manajemen gitu ya, penting sekali untuk mengerti branding dan marketing, so then we can effectively menggunakannya secara bersamaan. Nah, saya ingin kembali dulu ke sini. Jadi brand itu adalah person gut feeling about the product ya Bapak Ibu, service atau organisasi. Nah,
Kan gut feeling itu tadi dikatakan bahwa nggak bisa didesain tuh persepsi itu. Gimana caranya? Yaitu dengan menginfluence secara intentionally, secara sengaja di pikiran orang. Nah, itu adalah branding. Ya, usaha untuk memasukkan pesan, usaha untuk menginfluence secara intentionally people's mind itu adalah branding. Nah, marketing is all around us ya. Marketing, Bapak Ibu dari tadi pagi mungkin sebelum ikut webinar sampai tadi pas ikut join ke Zoom sudah mengalami ini. Ya. Jadi brand values itu perlu diekspresikan, perlu disampaikan dalam bentuk pesan ya kepada publik atau kepada marketplace. Jadi tell the world what you are. Ya. Anda ini apa sih dan atau Anda ini siapa. Nah, these intangible things that we want to tell kepada orang luar itu perlu resonate ya, perlu relevan gitulah. Nah, think about your target market. Jadi pesan Anda itu nggak harus. Yang penting adalah resonate kepada grup atau target market Anda, nggak usah kepada semua orang. Dan itu yang dilakukan juga oleh Steve Jobs. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat definisi dari marketing bahwa marketing adalah activity dan juga proses untuk meng-create proses for creating ya, untuk membuat, mengkomunikasikan dan menyampaikan offering that have value yang kepada customer. Nah, value ini yang bisa match dengan kebutuhan dari si customer itu tadi. Ya, jadi marketing is the activity, set of institution dan proses for creating, communicating, menyampaikan offering yang punya values kepada customer atau partner kita. Nah, jadi marketing is about how, bagaimana mempromosikan your product atau your service kepada target market ya. Ini menjadi suatu bagian dari integral part ya, part dari your brand. Kemudian marketing refers to tools yang akan disampaikan. Jadi apakah lewat offline, online? Kalau online ada macam-macam kayak gitu ya. Sekarang ini tadi Dr. Roy mengatakan Industry 4.0 itu banyak juga dipakai untuk teknologi kayak gitu ya. Contohnya saja. Kemudian marketing akan berubah gitu sebenarnya karena itu tadi how dan itu mengacu kepada toolsnya dan ini bisa berubah sesuai dengan perkembangannya. Kalau brand itu stay karena dia ngomongin tentang values-nya ya. Paling ada adaptasi sedikit. Nah, marketing juga empowering the identity sehingga by sharing the brand vision kayak gitu ya. Yang relevan sehingga bisa meningkatkan juga penjualan. Jadi marketing is how to attract the attention, perhatian dan juga how you build awareness. Nah, brand adalah why-nya nih. Jadi kalau marketing itu how-nya, brand adalah why konsumen kita harus membeli produk atau services kita. Jadi branding ini terdiri dari your company ya, who is your company, kenapa company Anda itu eksis, kemudian menyediakan, memprovide company untuk with an actual identitas, emotion dan belief itu branding ya. Kemudian branding ini adalah sesuatu yang tim Anda perlu lakukan on daily basis, mulai dari semua transaksi bahkan dari mulai phone call. Anda ingat tadi ya brand itu apa? Ya, karena bisa menciptakan reputasi. Ya, jadi perlu dilakukan setiap hari. Dari phone call, dari email yang dikirimkan, dari satpam yang ada di security yang ada di rumah sakit. Biasanya di depan rumah sakit ada satpam gitu kan ya, ada security yang menyambut gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dari admission yang ada kalau kita mau melakukan pendaftaran.
itu akan merefleksikan brand Anda. The moment pada saat Anda udah masuk nih ke rumah sakit atau ke kantor Anda, itu adalah kita sudah mulai berinteraksi dengan brand. Apakah ketemu dengan resepsionis, ketemu dengan bagian pendaftaran, kemudian kita ketemu, kemudian kita pergi ke tanda kutip ke toilet. Itu ada refleksi dari who you are, gitu ya. Jadi ini perlu dipikirkan juga. Ya. Kemudian branding akan promoting what your consumer can expect about you, gitu kan. Terus sehingga mereka bisa experience mereka punya suatu pengalaman yang baik pada saat mereka menggunakan produk atau service Anda, kayak gitu. Ya. Jadi branding itu adalah core dari your marketing strategy. Oke, Bapak Ibu, semoga ini menjadi lebih jelas lagi mengenai brand, kemudian branding dan marketing. Jadi saya ambil kasih contoh tentang pagi-pagi ngeliat martabak jadi lapar ya. Ini contoh untuk branding dan marketing sebagai cepat aja. Konsumennya bilang bahwa saya pengen jadi an expert, become an expert dalam, sehingga saya tuh dan cooking ya istilahnya. Jadi saya bisa ngambil inspirasi dari mana aja deh, dari YouTube apa dari website. Nah, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik kepada family saya dan membuat mereka itu being love, gitu ya. Dan ini adalah ekspresi saya, cinta saya kepada keluarga saya. Jadi dia mencari siapa? Dia mencari seseorang atau partner yang skillful, yang punya skillnya, yang bisa melakukan itu, yang juga yang reliable, yang bisa dia percaya, dan partner yang understanding, yang bisa mengerti ini kebutuhan aku, gitu. Jadi contohnya Carnation itu dia hadir ya sebagai partner yang bisa dipercaya oleh ibu untuk membantu enhance the quality of everyday ide-ide untuk punya inspirasi gitulah, untuk dia bisa bereksperimen gitu. Jadi dia adalah trusted partner untuk ibu untuk bisa membantu si ibu itu bisa mengekspresikan cintanya dia kepada family dengan memasak atau membuat hidangan yang disukai oleh keluarganya. Jadi kita ambil campaign-nya adalah waktu itu there is a chef in you, dan ini tidak hanya nulis, kita berdasarkan insight, berdasarkan research yang kita dapatkan, kita pelajari bahwa ada loh chef di dalam Anda, kayak gitu. There is a chef in you. Jadi website-nya waktu ini udah lama sekali ya website ini dibuat. Salah satu ekspresinya marketing tools yang kita pakai adalah website untuk mengkomunikasikan tentang Carnation itu siapa ya. Dan ini Carnation Chef ini kita tone bicaranya pun juga bukan kita bilang ke mereka saja, tapi ini kayak bahwa ini chef nih yang ngomong gitu, dan bahwa setiap ibu atau setiap orang akan bisa menjadi chef ya. Bahwa there is a chef in you, sehingga ada resep kan, karena ini adalah untuk membantu, adalah trusted partner, jadi kita keluarkan resep-resep, bahkan tempat jajan itu ada di mana saja. Kemudian kita membuat aktivitas juga waktu itu dengan operator ya, membuat suatu sampai dapat muri, jadi buat kayak Monas tapi dari kaleng-kaleng Carnation. Itu adalah marketing activities-nya. Branding-nya adalah kita memasukkan kepada pikiran si konsumen itu message-nya bahwa there is a chef in you, bahwa Anda bisa mempercayai saya karena I'm the expert, saya skillful. Jadi semua menjadi lebih nikmat dengan Carnation. Itu di mana-mana ada tagline yang coba dimasukkan, semua jadi lebih nikmat, semua jadi lebih nikmat dengan Carnation. Apa itu di gerobaknya atau dari leaflet yang kita buat, itu pun juga selalu ada tulisan selalu jadi lebih nikmat. Oke, Bapak Ibu, semoga itu membantu untuk menggambarkan teorinya dan eksekusinya. Nah, jadi branding dan marketing itu working itu in harmony. Jadi karena
kalau kita lihat di sini, branding itu menjadi core dari marketing strateginya, ya, menjadi core-nya dulu. Kemudian kita buat marketing. Karena kalau brandnya nggak kuat, apa yang mau kita sampaikan kepada publik? Kalau values-nya nggak jelas, apa yang mau kita ceritakan kepada konsumen kita? Itu simpelnya seperti itu. Sehingga untuk bisa, jadi in order to send consistent and relatable message, kita perlu punya brand yang kuat, ya. Jadi kalau brand tidak punya personality yang jelas, agak sulit juga ya, tidak bisa diterima atau dicintai oleh marketplace. Marketingnya kemungkinan besarnya aktivitasnya akan istilahnya jadi kurang efektif ya, jadi mubazir kayak gitu. Jadi kita perlu melihat brandnya dulu nih. Where am I di mata konsumen? Ya, saya di mata konsumen itu seperti apa dulu? Ada gap nggak antara yang saya pinginin dengan yang di mata konsumen? Ya. Nah, kalau dari bisnis perspektif, kenapa sih? Kenapa is it important to understand different between branding dan marketing? Tadi Bapak Ibu sudah tahu kan bedanya ya. Sehingga kalau begini, karena kalau kita mau if you have a brand ya yang tidak terlalu baik, dia punya public perception yang negatif gitu ya. Misalkan, terus saat Bapak Ibu ingin menawarkan produk Anda atau service Anda, mereka bingung ya, apa ini yang mau saya beli ya? Semoga ini menjelaskan. Jadi pentingnya kita mengetahui branding dan marketing ini ya. Jadi kalau posisinya lagi negatif, ya memang perlu kalau ada ada yang salah, memang perlu dibenarkan dulu kayak gitu, dijelaskan dulu ya. Nah, di healthcare business perspektif, bisnisnya kan unik kan, nggak kayak orang jualan baju atau kopi atau makanan. So what you selling is about trust, comfort, empathy, service oriented, ya, expert ya, kemudian curing, caring, kira-kira seperti itu, ya, reliable, ya, industrinya seperti itu, ya. Nah, tadi di depan Pak Iwan sudah sempat sebutkan ya bahwa kita datang ke rumah sakit itu is never a person first choice gitu ya. It's kayak yuk pergi ke mall yuk, nggak kayak gitu kan. Yuk pergi ke hospital yuk, rame-rame yuk, ngapain kayak gitu, ya kan? It's not the first choice untuk spend time di hospital. Pasti ada alasan. Kecuali kalau mau melahirkan mungkin dengan penuh sukacita akan datang ke rumah sakit ya. Kemudian experience dari pasien itu setiap pasien akan punya pengalaman yang unik, yang berbeda, dan emotional connection dengan konsumen itu sangat esensial ya, dan harus truthful, harus genuine. Kalau boleh digambarkan, kalau kita melihat dokter atau medical employee di sini, itu kita bisa merasakan ya emotional connection-nya dari perhatiannya, tatapannya, ya, senyuman yang diberikan. Kemudian Anda perhatikan pada waktu kita check in, apakah yang dihadapi oleh konsumen wajah yang welcome atau yang jutek, kayak gitu ya, atau yang gini, ya Pak, oke, nama siapa, ya, itu akan memberikan suatu experience yang berbeda, ya. Kemudian ibu yang mungkin ini sedang terdiagnosa dengan sesuatu yang berat, bagaimana kita hadir? So, your brand itu siapa? Mungkin dokternya atau susternya hadir di depan ibu itu. Bagaimana to comfort her, kayak gitu. Itu makanya brandingnya itu bisa, makanya tadi dibilangkan branding perlu dilakukan setiap saat karena untuk mengconvey, menyampaikan values Anda, bisa terekspresikan values Anda. Nah, kalau kita lihat healthcare marketing itu apa sih? Yaitu mengeducate ourselves untuk memahami keinginan dan kebutuhan dari potensial customer kita. Jadi berdasarkan knowledge itu yang kita dapatkan, kita mengedukasi customer kita
dan mengoffering dan menawarkan valued service, ya, valued service yang bisa fulfill kebutuhan mereka, ya, pada saat mereka membutuhkannya. Jadi emphasizing in educating ourselves dalam arti understanding target consumer kita, wants dan needs-nya, melewat market research dan mengeducate customer kita sehingga kita bisa menawarkan service yang di valued oleh customer. Nah, ini vehicle-nya apa? Vehicle-nya marketing activity atau melalui promosi salah satunya. Tidak hanya marketing activity, offering-nya bisa melalui service-service yang ditawarkan. Bapak Ibu kalau ini rumah sakit kan punya portfolio. Saya bilangnya portfolio ya, atau punya business unit kecil-kecil. Di dalam ada business unit obgyn, ada business unit kardiologi, ada business unit radiologi, ada business unit UGD misalkan. Itu suatu business unit. Nah, atau ini bisa dibilang suatu portfolio di dalam suatu bisnis. Nah, masing-masing bisa menawarkan sesuatu yang basisnya adalah value dari si perusahaan ini. Itu harus terefleksikan di masing-masing business unit atau di masing-masing brand atau di masing-masing portfolio yang ditawarkan kepada konsumen. Semoga ini bisa menjadi lebih jelas, ya. Nah, sehingga pada waktu Anda menciptakan brand, itu artinya Anda meng-create million of it. Menciptakan brand, menciptakan reputasi, menciptakan perception, ya, secara intensional. Jadi setiap dari kita itu setiap saat itu akan ada different brand of you. Brand itu kan reputasi tadi, your business reputation, was people in di kepalanya orang. Jadi hampir semua everything in the company itu akan mempengaruhi dan juga do something with the brand, ya. Jadi apapun yang ada di company itu hampir semuanya ya bisa affecting reputasi dari si perusahaan dan doing something with the brand. Jadi yang kayak tadi saya katakan contohnya mulai dari depan sampai dokter, sampai ke belakang, sampai ke dalam, sampai resepsionis, sampai ambulans dan sebagainya. Oke. Dan ini kita bisa lakukan juga analisa apakah ada gap antara yang diinginkan sama yang di-perceive. Karena brand adalah is what they say it is, bukan apa yang kita katakan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk hospital marketing kami menganjurkan please, jadi perlunya untuk memahami your consumer. Memahami your consumer journey-nya. Your consumer journey itu mulai dari dia googling cari informasi tentang rumah sakit Anda, ya kalau ini yang baru ya. Kemudian cari informasi, getok tular dari mulut ke mulut, dari tetangga, dari temannya, dari dia googling dan sebagainya, itu penting sekali. Understand your other stakeholder, pegawai Anda, doctors, ya. Kemudian owner-nya juga. Jadi visi mereka apa sih, ekspektasi mereka apa juga perlu diketahui. Kemudian understand your brand atau services. Kemudian kompetitif dari analisis. Nah, jadi di sini kita perlu clear gitu ya dengan target market kita, siapa sih target market kita, dan kita clear dengan apa yang ingin kita, siapa sih diri kita, kemudian what culture yang ingin disampaikan gitu ya, yang bisa dirasakan oleh target market Anda gitu kan. Gunakan company values Anda sebagai basis. Dan ingat juga bahwa brand is love at the first bite, ya. Karena kalau first impression ini agak kurang baik, itu bisa juga mempengaruhi persepsi dari si konsumen ini, ya. Dan juga be consistent. Be consistent itu dari message yang ingin disampaikan, besok bilangnya A, kemudian besoknya lagi B, itu nanti konsumennya bingung dengan message-message yang disampaikan. Konsisten juga dalam experience yang diberikan. Kemarin baik kok sekarang agak kurang baik, misalkan seperti itu.
Ya, nah customer satisfaction juga perlu jelas definisi customer satisfaction untuk Anda dari masing-masing rumah sakit mungkin agak berbeda kriterianya yang ingin Anda ukur. Saya suka sekali dengan ini di sini ya penggambaran bahwa ini bingung nih customer satisfaction-nya apa ya base-nya dibilang satisfied itu kayak gimana itu. Nah itu perlu dulu Bapak Ibu duduk bersama kemudian setuju bahwa yang akan diukur adalah poin A, B, C, D, E atau apa saja sih, dan perlu jelas sehingga pada waktu Anda menemukan hasilnya itu bisa diambil action karena konsumen itu membuat rating ya kepada kayak menilai gitu, ratingnya 3 atau 2 kayak gitu atau 4 atau 5 kayak gitu. Oke, jadi Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kembali bahwa brand is your reputation ya. Jadi think about how hidup mereka bisa Anda bisa melakukan sesuatu gitu ya. Bahkan hal yang sederhana atau kecil bisa membantu mereka, hidup mereka itu menjadi terpengaruh gitu ya. Artinya apa? Misal, saya datang ke rumah sakit, misalkan saya punya spasem, dan memang waktu itu saya pernah spasem di punggung saya. Saya datang ke rumah sakit, dalam keadaan yang sangat sakit, badan saya sampai begini, bongkok begitu. Bayangkan kalau kemudian saya datang udah kesakitan, saya disambut, saya tidak punya experience yang baik. Kebayang ya, sebagai seperti itu agak kurang menyenangkan tentunya. Waktu itu saya disambut oleh security yang langsung menawarkan kursi roda, saya diantar ke admission untuk saya daftar. Memang panjang sih daftarannya. Tapi kemudian saya ketemu dokternya itu menenangkan hati saya karena saya ketakutannya luar biasa, udah sakitnya luar biasa dan saya takut. Itu dokter di situ itu bisa memberikan suatu rasa aman, nyaman, comfort dan kepastian bahwa jangan takut, saya akan melakukan, saya dijelaskan, saya akan melakukan 1, 2, 3 sehingga Anda akan lebih enak. Saya disuntik waktu itu. Sehingga 3 hari keesokan harinya saya bisa terbang walaupun masih punggungnya sakit karena saya ada tugas ke Malaysia. Jadi bayangkan saya punya certain ekspektasi, saya pergi ke rumah sakit, saya punya ekspektasi. Kenapa saya pergi ke rumah sakit itu? Karena saya trust dengan si rumah sakit itu, ke institusi itu. Kemudian dia mendeliver my expectation ya dengan caranya. Jadi Bapak Ibu itu yang mengenai branding, mengenai brand itu apa, branding marketing itu in harmony ya. Kemudian tentang sedikit nanti kita perlu mengetahui tentang konsumer kita ya, kebutuhan mereka sehingga kita bisa menjawab ekspektasi mereka. Nah, di sekarang ini banyak sekali disruption ya, big changes happening very fast. Dan ini mempengaruhi branding dan marketing, mempengaruhi brand choices. Nggak usah jauh-jauh selama pandemi ini, pemilihan brand pun juga berubah. Ada yang berubah, ada yang tetap ya. Dan ini impacting on how we do the marketing. Dulu sosial media atau e-commerce tidak selalu banyak dilakukan, sekarang naiknya luar biasa. Artinya apa? Kita perlu mengetahui consumer behavior ya, trennya bagaimana, dan ini perhatikan juga generasi Y dan Z karena ini berbeda dengan generasi paling tidak generasi saya kayak gitu ya. Mereka sangat maunya tuh cepat-cepat aja, mereka maunya speed, mereka sangat gadget, ini handphone kayak ada di tangan mereka selalu gitu ya. Kemudian masalah teknologi. Tadi Dr. Roy sempat menyebut ya Industri 4.0 itu juga mengenai teknologi. Jadi kita kita belajar kemudian mengeksekut dengan kita memahami dengan sangat cepat new consumer trend, kemudian memahami teknologi, kemudian juga let's also learn data mining. Based on data mining itu apakah gini data-data konsumen Anda sudah terintegrasi dengan baik, karena itu adalah sebenarnya aset ya. Anda bisa mempelajarinya dengan bisa memahami
bisa mendapatkan insight mengenai current customer, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang kita ingin sampaikan adalah let's learn, kemudian execute the plan, ya, dan kita bisa melakukan adjustment kayak gitu, ya, based on the new consumer trend-nya itu, dan juga berdasarkan data mining yang ada dan teknologi dan speed untuk responding. Jadi path to grow-nya Bapak Ibu tadi udah saya jelaskan yang bagian atasnya, yang di sini. So get used to pivoting, artinya gini, kalau kita sudah membuat suatu strategi, ada suatu plan, kita execute. Dan memang sekarang ini tidak ada yang tahu ke depan secara pastinya bagaimana, tapi kita melakukan adjustment, ya. Kita sama-sama belajar, semua industri lagi belajar, baik FMCG, services, semuanya juga belajar. Melakukan perubahan, kemudian pivoting, melakukan adjustment, kemudian understand how we add value juga kepada misalkan dari rumah sakit, apa sih value yang bisa ditambahkan kepada services Anda, kemudian stay on top of the emerging trend, ya. Bagaimanapun cepatnya, tapi ini perlu perlu dilakukan dan make decision quickly. Kenapa? Karena jangan sampai ada yang udah mendahului Bapak Ibu sekalian, kayak gitu ya. Nah, dengan kita diharapkan Bapak Ibu, dengan kita memahami brand, kemudian kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan, Anda mengerti nih values-nya apa ya di company saya, sehingga kalau base-nya itu adalah values, kita bisa bangun strong lasting relationship dengan customer kita, ya. Jadi kalau ada disruption pun brandnya itu masih kuat untuk bisa holding your customer tadi, ya, sehingga bisnisnya jangan sampai collapse. Memang banyak tantangan, semua industri lagi ada banyak tantangan, tapi paling tidak ini menjadi fondasi untuk membangun relasi yang lebih panjang. Oke, so itu dari saya Bapak Ibu, let's get started untuk kita bisa melakukan branding atau marketing dengan lebih baik. Saya buka, saya serahkan dulu kepada Pak Iwan Murti. Tapi sebelumnya saya secara personal ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama apresiasi yang sangat besar kepada para dokter di saat-saat seperti ini, kepada semua tenaga medis. Karena memang saya melihat dengan mata kepala sendiri, karena saya lagi sering ke rumah sakit ini karena ada saudara yang sakit, dan begitu luar biasanya para dokter dan tenaga medis di rumah sakit. So thank you very much. Oke, Pak Iwan Murti. Terima kasih banyak Bu Prima. Jadi kalau saya bisa sedikit recap dari sharing yang hari ini, sebelum sambil saya sharing, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan langsung di type di chat ininya. Jadi satu yang saya tangkap adalah dengan topik ini ternyata beberapa perbedaan branding dengan marketing. Saya catat di sini adalah marketing itu lebih ke how-nya, lebih ke tools-nya, dan juga cara-cara marketing itu adapts, di mana kontrasnya untuk branding, kalau cara marketingnya bisa beradaptasi, tapi kalau dari brand-nya sendiri itu harus konsisten. Itu yang saya tangkap ininya. Jadi brand tidak bisa berubah-berubah, jadi seperti nggak ada pendirian, tapi mesti konsisten. Lalu juga kalau marketing sebagai how-nya, branding itu sebagai why-nya. Kenapa sih kita mesti ke rumah sakit ini? Kenapa sih kita mesti beli produk ini? Dan kalau tadi marketing adalah tools-nya, itu brand itu lebih merefleksikan dan harus direfleksikan di kegiatan kita sehari-hari, terutama mengenai marketing untuk rumah sakit, nanti poin saya ketiga. Nah, yang kedua adalah juga menarik dari contoh, buat saya tadi contoh dari Dental maupun Carnation, itu yang Bu Prima lakukan sendiri adalah dua poin saya adalah, satu, tadi menarik, case study ini dimulai dari konsumen mengenai si ibu yang menginginkan relasinya ke anaknya, maupun si ibu relasinya untuk keluarganya.
Nah, dari sana, ibu-ibu ini coba ditangkap dengan, atau bahkan mereka mencari merek-merek yang bisa memenuhi apa yang mereka cari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi untuk rumah sakit dan marketing untuk healthcare, poin yang saya catat adalah rumah sakit itu marketingnya melalui experience. Jadi hal-hal yang tadi maksudnya dibilang bukan cuma satu brand rumah sakit A, tapi adalah millions of activity untuk menyampaikan, atau banyak aktivitas yang dilakukan tiap hari, mulai dari yang kelihatannya enggak kalau kelihatannya kecil, misalnya sebagai cleaning service-nya atau satpamnya, itu ternyata juga akan atau bisa mempengaruhi brand yang kita akan bangun. Jadi harus relevan ke target market. Mungkin ada yang bertanya, loh kalau rumah sakit kan kebutuhannya cuma satu, yaitu perlu sembuh. Betul, itu mungkin basic needs-nya, tapi yang tadi Ibu Prima sebutkan mengenai consumer journey-nya, kalau kita bisa tahu itu, nah itu akan ada banyak poin-poin consumer journey, dan juga kalau kita bisa pelajari dalam catchment area atau parameter yang dilayani di rumah sakit, itu profilnya misalnya, itu bagaimana, dan dengan mengerti kebutuhan, mengerti profil, itu akan memperkuat your marketing plan. Dan terakhir adalah memang semuanya itu dipengaruhi sekarang ini dengan hal-hal yang berubah, mulai dari tentunya dari keadaan seperti sekarang, dari COVID maupun ekonomi yang melemah, krisis, dan juga lebih luasnya lagi, kalau itu mungkin ya dalam short term, sedangkan yang longer term sendiri adalah younger generation, yang tadi dari studi-studi kami lihat adalah kalau older generation yang lebih tua itu yang dibilang high touch experience. Sedangkan kalau yang muda-muda, kalau bisa nggak ngomong sama orang, kalau yang kalau bisa WA atau Line atau SMS sudah nggak kali ya, itu yang dibilang low touch interaction. Nah, yang bagaimana kita bisa mengcapture calon-calon, mungkin bukan sebut konsumen, tapi pasti dari target market kita yang muda-muda ini, kita nggak bisa mengikuti perubahannya, pilihan mereka akan berubah. Demikian juga teknologi akan banyak berpengaruh ke masa depan. Jadi itu yang saya bisa simpulkan dari sharing Bu Prima pada pagi hari ini. Ya. Mungkin saya bisa buka untuk kalau ada yang mau bertanya. Ada yang sudah mulai tanya atau? Ini ada satu. Okay. Elis mau saya bacakan atau Elis yang bacakan? Iya, saya persilakan Pak Iwan untuk. Oke. Jadi ada satu pertanyaan, saya bacakan aja. Selamat pagi Bu Prima, mohon pendapat dan pencerahan sejauh mana voice of customer itu penting untuk memperkuat atau mengembangkan brand. Ya. Itu pertanyaan pertamanya. Yang lebih baik yang mana, membuat layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau menggiring masyarakat agar butuh layanan yang kita buat. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, satu dulu ya, yang atas dulu ya. Oke, mengenai customer, the voice of customer, ini saya mencoba memahami pertanyaannya. Jadi Anda bertanya mengenai sejauh mana voice of customer itu penting. Jadi gini, voice of customer yang di sini maksudnya bagaimana? Karena ada beberapa voice of customer yang bisa kita lihat ya. Voice of customer bisa datang dari misalkan dari digital dari digital learningnya kita, dari yang masuk ya, kemudian atau dari benar-benar secara tanda kutip adalah kalau di FMCG misalkan ada consumer services yang menerima, misalkan ada customer atau konsumen bertanya, telepon kepada perusahaan X misalkan, tanya apakah tentang ada produk komplain atau apakah itu suatu pujian. Kemudian itu biasanya atau yang direkam gitu ya, bisa itu bisa juga
it's your voice, the customer voice kayak gitu. Nah, memang itu benar sekali, kita perlu mendengarkannya karena ada beberapa hal, misalkan ya kalau ini produk ya, ada komplain mengenai produk misalkan, padahal aduh ini kenapa ya produknya kok seperti ini, saya bereksperimen produknya kok ada sesuatu. Nah, memang dari pengalaman ada memang yang genuine, banyak yang genuine bahwa itu adalah yang mereka temukan atau rasakan. Ada juga yang mencoba-coba untuk kayak ya inilah mencoba cari-cari usaha cari duit kayak gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah itu kita mendengarkan. Jadi dari customer betapa pentingnya itu untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari konsumen atau komen-komen di sosial media itu juga penting juga. Jadi kalau tadi Bapak yang bertanya adalah Bu Rosa. Ibu Rosa ya. Jadi komen di itu perlu kita dengarkan, jangan diignore ya. Bahkan pujian pun itu perlu kita ketahui kenapa mereka memuji seperti itu. Apa yang dipuji itu menjadi suatu masukan sehingga itu bisa betul sekali penting untuk memperkuat dan mengembangkan brand kita. Ya karena itu adalah berarti what they say about the brand, about Anda gitu, mengenai perusahaan Anda ya. Dan itu sangat bagus sekali. Sosial media. Jadi kalau di luaran tuh ada dibilangnya social media listening, di beberapa perusahaan kayak punya departemen khusus untuk mengatur itu, sehingga kita di layar itu ditampilkan analitiknya gitu ya, bahwa kalau brand A itu yang keluar apa saja, itu kita pelajarin dan biasanya marketer atau orang brandnya yang pegang itu produk itu mencoba melihat akan mungkin dalam satu hari dia pergi untuk lihat oke, hari ini komen-komen konsumen saya apa, dan kemudian juga itu bisa kemudian didiskusikan. Jika ada yang negatif, kan ada negatif komen, ada positif komen ya. Jadi itu penting Ibu. Kemudian Ibu Rosa juga ya. Yang lebih baik yang mana? Membuat layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau menggiring masyarakat agar butuh layanan yang kita buat. Oke. Nah, gini. Kita melakukan satu dari bisnis perspektif ya. Kita punya suatu bisnis ya, kemudian kalau ini sudah eksis ya, bisnisnya sudah ada, kita menjual katakan produk A gitu. Kita punya beberapa kita menawarkan values dari si brand ini gitu ya. Tadi kayak misalkan bahwa kita mau menjadi partnernya si ibu, kalau misalkan contoh saya mau menjadi partnernya ibu untuk bisa solving their problem, ya kan. Kita berangkatnya itu dari kita tahu ini yang kita tawarkan. Biasanya yang kita tawarkan itu adalah nggak cuma jeblok kayak Mr. Bean turun ke bawah, tapi memang berdasarkan dari understanding consumer dulu. Konsumen itu butuhnya apa? Consumer need-nya dulu nih. Sebelum, jadi kita untuk memahami konsumen needs-nya itu begini, sehingga ada peluang untuk tapping segmen A misalkan ya. Jadi gini, waktu itu Carnation fokusnya adalah main objektifnya adalah untuk kepada operator, yaitu kepada para pedagang martabak, es campur, warung kopi, itu dipakai seperti itu karena mereka memerlukan assurance bahwa produk yang mereka jual itu akan disukai oleh konsumennya dan rasanya oke kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada juga AB class waktu itu, certain class gitu, certain segment ibu-ibu itu dengan adanya tren yang baru, yaitu baking, kursus masak, bikin kue, itu menjadi suatu opportunity. Ya, jadi semoga Ibu Rosa mengerti ini. Jadi kita juga melihatnya itu nggak kemudian kita buat itu kita lemparkan ke pasar tanpa mengetahui dulu nih apakah ada opportunity di situ dengan mempelajari si konsumen itu sendiri ya, kebutuhan dari certain segment. Kemudian waktu itu di Carnation kita bilang bahwa oke, ini ada suatu kebutuhan, ada suatu opportunity yang bisa kita tap in, kemudian kita ambil itu. Bahwa kita ingin juga mengembangkan tidak hanya untuk out of home, tapi juga untuk in home, gitu.
ya saat itu ya. In-home-nya bagaimana? Yaitu kita dengan engage dengan si ibu ini. Kita memberikan mereka empowerment untuk mereka bisa menjadi expert in cooking. Expert in cooking-nya dalam arti mereka lihat resepnya kayak gitu. Ada karena tipe-tipe konsumen kan ada yang beda, ada yang juga mau belajar, ada yang sama sekali udahlah gue beli aja kayak gitu ya. Tapi intinya di sini adalah jadi kalau dibilang ini menggiringnya begini, udah tahu dulu kebutuhannya, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi konsumen ini target market Anda akan yang akan mengambil lah istilahnya ya. Jadi segala sesuatu service atau produk yang ditawarkan adalah sesuai dengan target market yang emang kita tuju. Target marketnya jelas dulu nih, kita pilih nih, dan kebutuhan si target ini bagaimana. Kayak waktu itu in-home ada, dan kita fokus di sosial ekonomi yang A dan B kelas. Kita bilangnya seperti itu, yang agak karena mereka willing to spend money. Waktu itu ya, saya nggak ngomong saat ini. Yang mau willing to spend money untuk buat kayak cookies kayak gitu, dessert yang kayak gitu. Kira-kira mungkin semoga menjawab Ibu Rosa. Oke, mungkin sedikit tambahan untuk yang voice of customer, karena bagian Bu Prima adalah memang untuk branding dan marketing, sedangkan saya sendiri lebih ke arah untuk consumer understanding. Nah, saya tahu kalau di rumah sakit, saya perhatikan di rumah sakit maupun di hotel atau bahkan di bandara suka ada kotak untuk masuk suara konsumen memberikan masukan di suruh diri. Nah, itu hati-hati karena kalau saya yakin dari pengalaman Bapak Ibu-ibu di sini, yang ngisi itu tuh satu dikit, kalaupun ada kebanyakan tuh ada komplainnya. Nah, nanti kalau mau mendapatkan benar-benar voice of customer atau voice of patient itu caranya harus beda, nggak bisa cuma disediakan kotak saran, tapi bisa dilakukan sendiri. Nanti kalau memang tertarik, saya bisa share cara melakukannya. Memang harus dilakukan secara tanda kutip random. Jadi karena yang masukin kotak suara itu tuh biasanya yang udah bete itu, ini baru masukin penilaiannya nggak bagus. Nah, yang kita mau tahu adalah di satu waktu secara random kita tanya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita. Nah, balik lagi kalau memang nanti tarik dengan senang hati nanti saya share caranya. Ada pertanyaan atau komentar kedua Bu Prima, yaitu Bu Anita. dari Bu Anita. Ininya, jadi mungkin mau direspon? Iya, berdasarkan pada pemaparan tadi saya capture bahwa brand atau branding secara khusus di hospital perspektif melibatkan seluruh entiti mulai dari produk jasa yang ditawarkan people hingga. Ya betul sekali Ibu Anita. Jadi memang karena kalau tadi kita referring ya, brand itu kan berarti apa ya, is the values of the companies ya, dan brand is reputation. Jadi is people's gut feeling kepada produk, service atau company. Nah, dengan itu dipikir, dengan understanding itu, jadi kalau kita ngomongnya tentang rumah sakit perspektif ya, ini harus apa istilahnya, terrefleksikan gitu loh, harus di values yang ada di company itu. Brand value dari company itu harus bisa dirasakan, jangan diumpetin. Karena kalau itu tidak bisa dirasakan, mulai dari bahkan tadi saya kasih contoh ya, kita masuk ke rumah sakit itu ada feelingnya tuh, masuk rumah sakit A, B, C, itu kan beda-beda gitu ya. Tergantung dari Anda ingin memantulkannya tuh apa gitu ya. Brand Anda itu apa? Who are you? Ya kan? What is your brand? What is your values? Nah, Anda itu siapa kalau jadi orang? Orang yang kayak gimana sih? Itu perlu direfleksikan. Misalkan Anda pingin juga rumah sakit Anda mungkin bisa bilangnya terasa, tapi Anda pingin menyampaikan masalah caring gitu ya. Misalnya contoh, Anda masuk berarti kita ada feeling bahwa emang di hospital ini
itu terasa itu caring-nya mulai saya masuk, ada informasi yang jelas, ada satpam yang menyambut, nggak harus cekikikan sih, dengan senyum yang pokoknya ramah lah kayak gitu ya, tidak terlalu sampai over. Kemudian ke admission juga, oke, sapaan. Jadi memang semuanya itu perlu dipikirkan. Jangan sampai begini, kita masuk, saya ambil contoh, saya pergi ke salah satu rumah sakit, kebetulan saya berkunjung, itu saya masuk rumah sakit itu cold, dingin, bukan dingin hawa ya, dingin aja. Memang mau bersihkan rumah sakit. Saya lihat lukisannya, saya ngerasa kok nggak warm ya, kayak nggak ada welcome gitu, ya. Padahal yang ya ada, saya ke situ kan ada satu tujuan aja kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu juga sih dipertimbangkan. Terus kalau masalah toilet ya misalkan ya, sampai misalkan kita ke toilet aja, kebersihan dari toilet itu juga mencerminkan values dari perusahaan Anda gitu, seberapa bersih, karena ya jangan sampai ada jorok lah ya kayak gitu. Tidak harus mewah tapi bersih, clean kayak gitu ya. Karena kan tipe-tipe hospital itu beda-beda kayak gitu ya. Jangan sampai juga misalkan pasien misalkan harus ke UGD. Kayaknya kan menakutkan gitu ya pergi ke UGD. Tapi kalau UGD itu kayaknya kayak tempat udah kayak mau apa aja kayak gitu. Nah, tapi di UGD itu kalau ada comfort, ada kepastian. Saya kan datang itu dengan ada ekspektasi ya untuk masuk ke UGD. Nah, ini juga brand juga nih UGD itu menyalurkan apa kayak gitu. Nah, saya belajar ya di UGD itu bisa juga loh Eko di UGD. Di ICU misalkan. Mungkin gini, ini dari kacamata yang saya akan katakan adalah kacamata tanda kutip pasien ya, pasien atau keluarga. Jadi pasien ini sakitnya sangat keras, sangat berat. Kemudian memang betul bahwa pasien punya hak untuk mengetahui kondisinya, ya kan? Perlu tahu. Tapi mungkin cara penyampaiannya bisa lewat keluarga, atau apakah pasien itu siap untuk menerima segala kenyataan bahwa dia katakan, saya ambil contoh, kansernya udah sampai kemana-mana, udah sampai ke kotaknya misalkan, sampai tanda kutip tidak ada harapan. Betul di satu sisi adalah mengenai hak asasi manusia, tapi kedua di satu sisi yang kedua adalah secara psikologis ini akan membuat dia down atau tidak. Jadi saya nggak tahu dari peraturan dari rumah sakit seperti apa, tapi bisa juga misalkan memberitahukannya juga dengan ada beberapa cara dan keluarga, jadi tidak sampai membuat juga down dari si pasien itu. Itu salah satu contohnya misalkan. Kemudian jadi betul Ibu Anita bahwa mulai dari depan sampai ke belakang itu semua menunjukkan brand Anda kayak gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Bahkan gini, kalau Anda bilang bahwa ingin merefleksikan, ingin bilang bahwa saya tahu benar pasien saya. Do you? Artinya begini, apakah data pasien Anda begitu sangat lengkap? Sudah bagaimana Anda mengcapture data Anda? Serapi apa? Apakah sudah mulai pelan-pelan masuk ke digital? Sudah di-record secara digital sehingga mudah untuk dicari dan disimpan. Dan itu bisa menjadi record juga, opportunity juga bahwa misalkan saya ambil Ibu Siti, recordnya di rumah sakit ini dia ada A, B, C, D, E, dia pernah melakukan apa saja. Sehingga kalau dia banyaknya adalah rawat jalan untuk prevention, untuk adalah misalkan dia karena giginya sakit atau apa, itu kan sebenarnya bisa menjadi suatu opportunity dalam arti gini, kita mengetahui kebutuhan konsumen kita, oh ibu ini tuh perlu loh perawatan gigi lagi, Anda kan bisa sending message ya. Kemudian itu sebenarnya kan menjadi suatu membuka itu tadi ya, brand bisa values-nya kepada company bisa membuka opportunity untuk new customer. Atau kita tinggal 6 menit lagi, ada 2 pertanyaan, okay. Bisa move on nggak ke 2 pertanyaan? Boleh, tapi mungkin sorry ya, tapi jelas, ya. Tadi nanti mungkin bisa dijawab dengan cepat. Ada satu pertanyaan adalah, selamat siang, mana yang lebih
dari Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, mana dulu sebaiknya yang harus dilakukan? Apakah menciptakan brand dahulu atau melakukan marketing baru kita menciptakan brand? Mungkin bisa dijawab dengan singkat karena ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Tadi sebenarnya ada bahwa brand dulu. Dianjurkan adalah brandnya dulu karena di situ ada values-nya, ada core-nya. Jadi jelas yang ingin disampaikan. Jadi marketing is the how. Jadi kalau sudah brandnya udah jelas ya, Anda bisa message-nya juga values dari si brand ini bisa disampaikan dengan jelas melalui marketing. Saya rasa seperti itu. Kalau brandnya weak, kemudian Anda udah spend a lot of money di situ, sementara Anda tidak membenarkan dulu yang ada gap di antara brand ini, di brand ini. Nah, itu uang yang diinvestasikannya kan sayang sekali. Saya rasa mungkin singkatnya seperti itu ya Pak Iwan. Dan sayangnya kalau misalnya yang disampaikan juga nggak tepat ya, sudah. Ya betul sekali makanya. Ya, exactly. Berarti brand dulu ya ininya. Ya. Pertanyaan berikutnya, mungkin pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana kita bisa melakukan riset brand dan marketing di rumah sakit? Caranya seperti apa? Wah, ini banyak ini. Oke, Pak Iwan mau jawab ini? Yang pernah saya lakukan itu untuk beberapa rumah sakit, memang riset brand dan marketing itu pada konsepnya hampir sama dengan consumer goods, tapi memang kalau brand misalnya yang akan dicek yang kami sebut brand funnel, yaitu ada satu rumah sakit ibu dan anak yang cukup terkenal di Jakarta pernah kami handle misalnya adalah mereka ingin tahu top of mind atau yang mereka dalam bayangan pasien itu menjadi sesuatu yang pertama nggak kalau mereka mau ke dokter untuk melahirkan itu. Kalau marketing sendiri nanti research-nya ada research mengenai tadi itu patient satisfaction. Lalu juga yang kadang agak dilupakan adalah internal stakeholder. Maksudnya apa? Maksudnya juga bukan pasien kepuasannya, tapi juga dari internal stakeholder dari karyawan atau employee dan dokter-dokter yang terlibat di rumah sakit tersebut. Kenapa? Karena tadi seperti penjelasan dari Ibu Prima, marketing rumah sakit itu experience end-to-end. Kita bisa menciptakan brand yang kuat, tapi value dari brand itu nggak di-buy-in atau nggak dipercaya oleh internal akan agak susah seperti itu. Ya. Dan menjawab, silakan. Oke, saya tambahkan untuk yang brand tadi kan mengenai persepsi. Jadi apa yang Anda dan ini saya rasa ada di research juga ya. Jadi core values, brand identitasnya atau values-nya yang di-intended, yang diinginkan dibandingkan dengan yang perception, ini juga dilihat gap-nya ada di mana. Itu bisa dilakukan untuk hospital marketing juga, untuk hospital ya. Di FMCG kita lakukan itu. Brand Nescafe misalkan maunya ABC, di persifnya sebagai ABCDE, ternyata di mata konsumen karena communication yang dilakukan misalkan tidak sesuai atau kurang tepat, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dengan yang kita inginkan, misalkan seperti itu. Jadi di rumah sakit pun juga itu bisa dilakukan ya Pak Iwan ya. Ya, core essence tadi. Oke, terima kasih banyak. Kalau untuk sharingnya Bu Prima, udah tadi pertanyaan terakhir karena udah 11.28. Menit lagi kita harus tutup ininya. Nanti kalau yang tertarik bisa memang hubungin dari YPMK. Kami bisa bantu. Tadi ada beberapa memang kami lakukan, ada yang pro bono maupun ada yang memang proper research sama marketing ininya. Silakan nanti bisa melalui YPMK bisa menghubungi kami dan dengan senang hati kami akan membantu. Saya serahkan kepada Elis untuk menutup sesi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan dan Ibu Prima. Mungkin tadi yang penutupan dari Pak Iwan menjawab pertanyaan yang terakhir sepertinya ya? Ya, betul. Ya. Ada menyediakan layanan riset brand dan marketing rumah sakit, betul sekali. Jadi kami memang ada RB Consulting adalah research consulting dan juga business consulting. Jadi bisa, sangat bisa.
Ya, jadi itu menjawab pertanyaan yang terakhir sekaligus mungkin informasi juga untuk Bapak Ibu bagi yang membutuhkan layanan riset brand dan marketing bisa menghubungi YPMK atau dari tim CS kami yang nomor handphonenya ada pada flyer atau langsung ke tim YPMK juga bisa. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga informasi hari ini bisa memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang tadi saya lihat masuknya terlambat, joinnya terlambat. Kita webinar sudah mulai, materi sudah dipaparkan, sudah berjalan, baru bergabung. Jadi tidak mendengarkan full ya Bapak Ibu. Saya informasikan Bapak Ibu dapat menonton kembali tayangan ulangnya di YouTube channel kami di Alas Consulting Official. Nanti mungkin setelah ini butuh waktu beberapa saat untuk mengupload. Jadi Bapak Ibu yang tadi terlambat mengikuti webinar hari ini, materinya mendengarkannya tidak full. Jadi waduh tadi ini jadi kurang jelas. Mungkin bisa menonton kembali tayangan ulangnya di YouTube channel kami di Alas Consulting Official. Baik, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, boleh kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk kenang-kenangan webinar kita pada hari ini, mohon untuk Bapak Ibu yang kameranya masih dimatikan, boleh dibuka dulu kameranya supaya kita tahu satu sama lain, walaupun mungkin ada yang pakai masker, nggak apa-apa. Ibu boleh kameranya sambil kita menunggu yang lain, Ibu Mega Puspa, Bapak Benedik, Bapak Brian, Bapak Wahyu Effendi, mungkin boleh dibuka kameranya. Ya, Suster Eva dari Rumah Sakit Maria Regina Lampung, terima kasih sudah bergabung. Ibu Magdalena boleh dibuka kameranya yang belum dibuka. Ibu Putri. Baik, ini saya akan take 4 kali ya Bapak Ibu. Kita fotonya casual saja ya. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Boleh ditunggu sebentar. Saya akan ambil take yang kedua. 1, 2, 3. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Take yang ketiga, saya hitung. 1, 2, 3. Dan take yang terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya informasikan kembali untuk form feedback. Tim kami mungkin boleh ditayangkan untuk linknya. Ya, nanti tim kami akan menayangkan untuk link form feedback. Kami harap Bapak Ibu bisa mengisi form pada link yang sudah ditayangkan oleh tim kami. Bapak Ibu boleh mengisi form feedback pada link yang ada pada layar agar dapat memberikan masukan juga kepada kami untuk selanjutnya agar kami dapat mengadakan kembali webinar-webinar yang tentunya dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu. Linknya juga ada di chat room yang mungkin lebih mudah untuk di-copy daripada di foto, mungkin bisa di-copy linknya dari chat room. Bapak Ibu setelah ini bisa langsung mengisi form feedback yang ada pada layar. Untuk materi juga nanti kita akan share kepada peserta melalui email yang Bapak Ibu gunakan pada saat registrasi. Baik, demikianlah rangkaian webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.
tetap menjaga protokol kesehatan, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas materinya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.